Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih tentang dunia tersembunyi yang ada persis di bawah telapak kaki kita setiap hari? Nah, hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang seru, turun ke bawah permukaan buat menjelajahi lapisan-lapisan tanah. Jadi, coba deh berhenti sejenak. Pas kita lihat ke bawah, apa sih yang kelihatan? Mungkin rumput atau ya tanah biasa gitu aja kan? Tapi apa benar sesederhana itu? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Dan ini dia peta perjalanan kita. Ternyata tanah itu bukan cuma gumpalan coklat yang gak jelas. Ini adalah sebuah ekosistem vertikal yang luar biasa kompleks. Dari permukaan yang penuh dengan kehidupan, sampai ke fondasi bebatuan di dasarnya, setiap lapisan punya cerita uniknya sendiri. Oke, kita mulai petualangan kita dari lapisan paling atas, tempat semua aksi dimulai. Perhentian pertama kita, permukaan yang hidup. Bisa dibilang ini adalah zona di mana kehidupan dan kematian itu kayak menari dalam siklus yang nggak ada akhirnya. Ini panggung utama dari drama alam. Kita mulai dari yang paling atas, Horizon O. Anggap aja ini tuh kayak kulitnya bumi yang hidup. Ini adalah lapisan tipis dari bahan-bahan organik, ada yang masih segar, ada juga yang lagi membusuk. Persis kayak tumpukan kompos alami di lantai hutan. Coba bayangin lapisan ini sebagai pabrik daur ulang alami yang kerja 24/7. Semua yang jatuh ke tanah, daun, ranting, bahkan sisa-sisa organisme bakal diurai di sini. Proses inilah yang melepaskan nutrisi kembali ke dalam tanah dan bahan utama yang dihasilkannya itu adalah sesuatu yang ajaib bernama humus. Terus humus itu apa sih sebenarnya? Wah, ini bisa dibilang emas hitamnya dunia tanah. Bahan yang kaya nutrisi, warnanya gelap, dan teksturnya kayak spons. Penting banget buat nahan air dan nyediain makanan buat tanaman. Ingat ya istilah ini karena ini adalah kunci dari kesuburan. Oke, sekarang kita turun satu tingkat ke horizon A, atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai topsoil. Nah, ini dia nih, lapisan gelap dan subur yang biasa kita lihat di kebun. Ini adalah mesin utama yang menopang hampir semua kehidupan tumbuhan di planet kita. Disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Lapisan ini tuh perpaduan sempurna antara humus yang kaya dari atas dan mineral dari bawah. Bayangin aja sebuah kota bawah tanah yang super sibuk. Ada cacing tanah yang menggemburkan tanah, sementara miliaran jamur dan bakteri kerja tanpa henti buat nyajiin nutrisi ke akar tanaman. Sekarang kita bergerak lebih dalam lagi ke zona transisi. Anggap aja lapisan-lapisan berikutnya ini sebagai sistem penyaringan air raksasa milik alam, tempat terjadinya proses pemisahan yang menakjubkan. Selamat datang di Horizon E. Coba deh perhatikan, warnanya lebih terang kan? Nah, E di sini bisa kita artiin sebagai exit atau keluar. Ini adalah zona pencucian, tempat air yang meresap ke bawah itu mencuci dan membawa partikel-partikel kecil bersamanya. Proses ini ada nama ilmiahnya, eluviasi. Tapi gampangnya gini deh, bayangin air hujan itu kayak lift. Waktu liftnya turun, dia mengangkut penumpang berupa mineral dan lempung dari horizon E, terus membawanya ke lantai bawah. Inilah kenapa lapisan ini sering kelihatan lebih pucat, seolah-olah warnanya udah dicuci abis. Prosesnya simple tapi krusial banget. Air hujan meresap masuk, ngambil penumpang berupa mineral dan lempung di horizon E, lalu membawa mereka dalam perjalanan satu arah lurus ke bawah. Nah pertanyaannya, di mana semua muatan ini bakal mendarat? Tujuannya adalah horizon B atau subsoil. Kalau horizon A tadi adalah zona keberangkatan, nah horizon B ini adalah zona kedatangan atau akumulasi. Semua mineral dan lempung yang tercuci dari atas, semuanya ngumpul di sini. Lapisan ini biasanya lebih padat dan kaya akan lempung. Walaupun nggak seaktif horizon A, akar-akar tanaman yang lebih besar dan kuat seringkali menembus sampai ke sini buat mencari air dan nutrisi yang udah terkumpul. Oke, kita udah hampir sampai di dasar. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke lapisan-lapisan terakhir, tempat kita bakal melihat asal-muasal dari semua tanah yang udah kita lewati tadi. Selamat datang di Horizon C, atau lapisan bahan induk. Ini belum bisa kita sebut tanah ya. Anggap aja ini adalah tambang bebatuan yang lagi dalam proses pelapukan, bahan mentah yang pelan-pelan bakal diubah jadi lapisan-lapisan subur di atasnya. Di sini yang kita lihat tuh pecahan-pecahan besar batuan yang udah mulai hancur karena cuaca, air, dan waktu. Ini adalah tahap transisi, semacam fondasi di mana proses pembentukan tanah yang panjang dan lambat itu dimulai. Dan akhirnya, kita sampai di dasar paling dasar. Perhentian terakhir dalam perjalanan kita. Horizon R, atau bedrock.
Inilah fondasi padat dari planet kita. Ini adalah batuan supermasif yang nggak bisa ditembus. Ini adalah akhir dari profil tanah, lapisan dasar yang jadi penopang semua yang ada di atasnya. Dan dari sinilah bahan induk di horizon C tadi berasal. Oke, sekarang coba kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Kita udah menjelajahi setiap lapisan satu persatu, tapi keajaiban sesungguhnya adalah bagaimana mereka semua bekerja bareng sebagai satu sistem yang utuh. 6 horizon, 6 dunia yang berbeda, mulai dari pabrik daur ulang organik di permukaan sampai ke fondasi batuan yang kokoh di kedalaman. Setiap lapisan punya peran yang unik, tapi mereka semua bekerja sama kayak sebuah orkestra, menciptakan simfoni tanah subur yang menopang seluruh ekosistem kita. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat, ini dia. Tanah itu bukan benda mati. Tanah adalah sistem yang dinamis, yang bernapas, dan berlapis-lapis, di mana setiap komponennya punya peranan yang gak tergantikan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Sekarang kita tahu betapa kompleks dan berharganya dunia di bawah kaki kita ini. Apa langkah kita selanjutnya untuk menjaga dan melindungi sumber daya yang tak ternilai ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.